Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya serta sahabatnya. Jamaah salat subuh mushola al-amanah. Mari kita dengarkan kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Jailani. Waktu dan tempat kita bersalat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi farada alaina as-salata was-siyam waz-zakata wal-ikram wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadza ila yaumid dawam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para guru, para asatidzah, segenap pengurus musalla al-amanah yang sama-sama saya hormati, Ang Ubaidillah LMKRW, anakku yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang menghampiri kita bukanlah tanpa sebab, tapi memang itu adalah bagian yang kita mohonkan kepada Allah. Sejak 2 bulan yang lalu kita sudah mohon kepada Allah dengan kalimatnya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, berikan kami keberkahan di bulan Sa'ban, sampaikan kami kepada Ramadan. Jadi hamba Allah yang sampai kepada Ramadan itu adalah yang bulan Rajabnya berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sa'bannya juga berkah, maka dia akan sampai kepada Ramadan. Kalau dia Rajabnya tidak berkah, Sa'bannya enggak berkah, itu enggak sampai sama Ramadan, cuman ketemu doang. Yang namanya Bapak dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, antara sampai dengan ketemu beda. Kalau yang namanya ketemu cuma hai apa kabar tuh ketemu tuh. Tapi kalau sampai ketemu, dia duduk ngobrol ngopi bareng sampai pulang bareng, itu namanya adalah sampai. Maka lihat Bapak dan Saudara, yang namanya sampai bukan cuma hari ini pertama, nanti terakhir masih ada nggak dia? Kalau begitu hari 27, 28, 29 musola al-amanah ini tinggal separuh, berarti dia nggak nyampe. Dia cuma ketemu doang. Jadi kalau yang namanya nyampe sampai terakhir dia datang bareng, pulang juga bareng. Ramadan ini 1 bulan, bukan seminggu. Kalau yang seminggu berarti dia nggak nyampe, cuma ketemu. Maka kalimatnya balighna Ramadan, sampaikan kami kepada Ramadan. Sehingga tidak semua orang bisa sampai kepada Ramadan. Cuman sekedar adalah ketemu dan berjumpa doang dengan yang namanya Ramadan. Sehingga Bapak dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan itu datang bukan kita ucapkan ahlan wa sahlan. Yang namanya ahlan itu berarti adalah keluarga, sahlan berarti adalah gampang. Jadi kalau yang namanya tamu itu baru disebutnya adalah ahlan wa sahlan, adalah gampang, keluarga yang diberikan kemudahan. Maka kalau ada tamu apa aja disuguhin, walaupun boleh utang disuguhin tuh yang namanya minuman. Padahal anaknya kalau kenapa? Dia pengen minum aja, pengen beli es aja susah. Tapi buat tamu disuguhin. Harapannya tamu pulang ninggalin duit. Nggak tahu tamunya itu datang bawa jeruk, pulang minjem butik utang, kayak gitu tuh.
Makanya itu tamu masih gampang kayak begitu. Tapi Ramadan ini bukan ahlan wa sahlan. Ramadan ini adalah marhaban. Ya Ramadan. Yang namanya marhaban itu artinya adalah ardun wasi', adalah bumi yang luas, tanah yang luas. Maka yang sampai kepada Ramadan itu adalah orang-orang yang luas. Luas apanya? Luas pemikirannya. Luas apanya? Luas ibadahnya. Bukan yang namanya Ramadan malah ibadahnya dipersempit. Ini Bapak dan jamaah, pertama adalah luas hatinya. Sehingga Ramadan datang ini dia tidak memikirkan hal yang lain. Dia khusus memikirkannya adalah kedekatan dirinya dia kepada Allah. Karena ibadah itu adalah zuribat alaihimudillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Orang yang ibadahnya akan sampai kepada Allah, dia hubungan baik dulu sama manusia. Jangan sampai yang namanya Ramadan datang dia masih punya persoalan dengan manusia. Ribut nggak udah-udah, gedek nggak udah-udah, ayo dendam nggak udah-udah. Itu Ramadan datang nggak bakalan Bapak dan jamaah, nggak bakalan dia akan sampai seperti itu. Tapi kalau orang yang hatinya luas urusan dengan manusia, maka saya kemarin tanya, menurut ente puasa itu kapan? Hari apa? Sabtu apa Minggu? Saya mau orang lapang dada Pak Ustadz. Hari Rabu juga nggak apa-apa, ikhlas begitu. Itu saking lapangnya dada itu ditanya itu. Saya mau bagaimana kata pemerintah aja. Mau hari Sabtu, mau hari Minggu, hari Rabu juga saya ikhlas. Emang maunya dia kayak begitu. Makanya begitu diumumin Ramadan jatuh pada hari Minggu tanggal 3 April, dia langsung sujud syukur. Alhamdulillah masih bisa sehari lagi nyarap gitu. Ini Bapak dan jamaah, apa juga orang lapang seperti itu bisa jadi. Termasuk Bapak dan jamaah ketika kita melaksanakan tarawih itu, dia hatinya juga lapang. Mau imamnya siapa juga dia lapang dia. Tapi kalau dia orang hatinya nggak lapang hubungan dengan manusia, maka Allah juga tidak melapangkan jalan ibadahnya. Begitu melihat jadwal imamnya, ya dia kalang lama dah ya. 9 urusan udah kayak nggak lapang, itu gedek bawaannya. Kejadian imamnya bener lama. Siratal ladzi, imam kayak begini mah jam 9 ngeselin ini kayak begini mah. Udah itu nggak lapang itu kayak gitu. Tapi kalau orang yang lapang ngedapetin imam kayak begitu, udah nggak usah baca apa-apa, langsung takbir aja Allahu Akbar, merem aja udah kayak begitu. Itu saking lapangnya, serot, ruku, sujud. Begitu dapat 20 rakaat, assalamualaikum, emang udah kelar ini aja, elah. Padahal itu selapang-lapangnya orang kayak begitu. Jadi kalau sudah dilapangkan seperti itu, Allah pun mengatakan kalimatnya, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Yang namanya sari' itu adalah jalan yang luas. Maka orang yang menuju ampunan Allah adalah orang yang hatinya luas dan juga diluaskan perjalanannya oleh Allah, maka orang itu akan mendapatkan yang namanya ampunan Allah. Orang yang sudah mendapatkan ampunan Allah, maka rezekinya adalah gampang. Cobalah yang kita lihat analogi contoh yang gampang adalah seperti seorang anak kecil atau seorang bayi, dia melapang dia mah. Berantem sama temennya, oh nangis kelongor sampai tonjok-tonjokan. 5 menit lagi bahaya dia mah udah. Emaknya mah masih kesel, dia udah bercanda lagi aja tuh. Karena dia lapang tuh. Coba bapak-bapak timbang masalah pemilihan RT RW aja udah 5 tahun yang lalu masih gedok aja tuh. Makanya sempit dia kerja susah kayak begitu. Akhirnya susah sendiri, bukan di Gang 21 tempat lain, susah kayak gitu. Karena masih gedek aja. Padahal yang jadi RT, yang jadi RW, jadi RMK anteng-anteng aja, tapi dia masih gedek aja. Akhirnya susah sendiri, dia minta surat susah. Mau main minta pengantar, ya udah kesana. Males pun sebenarnya gak baik, susah sendiri. Orang kalau udah gedek, kesel jadinya dibikin susah. Makanya anak kecil mah Bapak dan jamaah luas dia mah. Berantem sebentar 5 menit udah baik lagi tuh, baik lagi. Makanya dia rezekinya gampang. Siapa orang yang gak suka sama anak kecil? Siapa orang yang gak suka sama anak bayi? Kenapa? Karena memang dia orang yang luas.
dia pemikirannya polos, maka orang yang seperti itu dimudahkannya juga rezekinya. Tapi kalau orang yang dendam aja, rezekinya juga susah, rezekinya juga seret kayak begitu. Kenapa? Karena hatinya nggak luas, sehingga mau kemana juga dia terkungkung dengan persoalan dirinya sendiri. Termasuk Ramadan ini datang juga dia tidak diberikan keluasan oleh Allah, apalagi keluasan rizkinya. Hatinya aja kagak luas orang yang seperti itu. Maka Bapak dan jamaah, yang namanya hati itu adalah diibaratkan sebuah rumah. Kalaulah rumahnya itu sempit, bukan jadi gambaran. Walaupun rumahnya RSSSSS, rumah sangat sederhana, susah selonjor sama suami, tapi hatinya lapang, bahagia. Pagi-pagi udah nyediain kopi, dia kalau nggak puasa udah dangdutan, seneng, bahagia. Padahal rumahnya sempit, keringetnya muncul, tapi dia bahagia. Giliran rumahnya mewah, mewah bukan mewah yang di Bojong. Kalau yang di Bojong itu mewah mepet sawah kayak begitu. Itu Bapak dan Saudara, dia nggak ada seneng-senengnya kayak begitu. Maka ini Ramadan adalah datang. Datang untuk apa? Datang untuk memberikan keluasan hati kita. Maka Ramadan datang, hati kita kepada manusia luas, rezekinya gampang. Kan saya bilang sama Bapak, Ibu dan jamaah, Ramadan ini datang, jangan lagi kita punya duit. Enggak punya duit aja gembira. Nanti sore mau beli kolak, mau beli makanan, nggak punya duit, nggak usah repot-repot. Nongkrong aja di masjid, bawa anaknya 6 ya bawa. Udah nongkrong aja. Nanti kata ketua masjid ngomong, Pak ini anak pada puasa, iya. Udah jangan kemana-mana, ini udah 5:30. Saya siapin makanan bukaan. Kata bapaknya, emang itu yang gua cari. Satu masjid, pindah lagi, besok pindah lagi, 30 hari muter aja, udah bahagia. Ya, nanti kalau tetangganya nanyain, lu kalau sore kemana aja? Safari Ramadan, keren kayak orang bener. Padahal mengemis ya begitu. Jadi nggak usah dipusing-pusingin kayak begitu. Ya, kondisi ini tidak usah dipersoalkan. Kenapa? Karena orang yang hatinya luas nggak pernah jadi persoalan dengan urusannya manusia. Dia luas. Allah Maha segala-galanya. Kenapa? Walaupun minyak goreng lain sebagainya pusing, nggak usah dipusingin. Allah kasih, karena memang dunia ini udah berbanding terbalik. Kenapa berbanding terbalik? Saya juga nggak ngerti ini sama kejadian-kejadian seperti ini. Kan yang disuruh booster kalau nanti ini nggak ada begini, giliran beli minyak sayur nggak ada. Tapi kalau mau vaksin booster minyak goreng ada, kan goblok itu susah itu. Memang udah dari sononya kayak begitu, disetelnya kayak begitu. Jadi kalau buat bagi sembako yang booster itu minyak goreng ada. Tapi kalau kirain saya udah Bapak dan jamaah udah mereda ini, ternyata itu di komplek itu di jalan pasar komplek sono itu dekat gereja Anggrek itu orang antri minyak tuh masih banyak antri minyak goreng. Saya bilang kayak zaman PKI dulu kayak begini, masih antri minyak goreng. Sehingga dia ngomong tuh, banyak yang pada ngomong, ya Allah, dulu saya suka latihan baris berbaris, ini ternyata manfaatnya katanya, biar bisa antri minyak goreng. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara, kalau orang yang sudah luas, Allah sediakan yang namanya surga. Ada nggak yang namanya surga orang-orang yang pernah menyesal? Enggak. Surga itu semuanya orangnya bahagia, seneng terus. Ramadan ini seneng, padahal susah, manyun terus, seharian nggak makan, nggak minum, tapi bahagia gitu loh. Makanya Bapak dan jamaah, Ramadan itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari nggak makan, nggak minum, tapi bahagia. Ramadannya ditungguin sampai dijadikan senandung sholawatan kayak yang iya aja. Syahrul siyami Ramadan, syahrul azizi Ramadan. Ditungguin seperti itu. Maka orang yang nungguin itu harusnya sampai pulang. Ini jangan ditungguin, begitu dia datang ditinggalin. Nanti Ramadannya ngambek gitu kayak begitu. Gua ditunggu-tungguin baru seminggu gua udah tinggalin kayak begitu.
Tinggalin apa? Tinggalin bikin kue segala macam seperti itu. Makanya nih cocoknya kalau saya hari ini kemari hari pertama Ramadan, harusnya minggu ke depan dipantau nih. Seminggu sebelum Ramadan dipantau, masih banyak kayak begini enggak nih? Berarti kalau udah setengahnya kurang, yang terawihnya di depan gak ada yang digelar, berarti cemen semua ini mah. Omong doang loh, nafsu gede tenaga kurang itu. Baru juga 15 hari udah melehoi kayak begitu. Itu berarti dia orang yang enggak ketemu, orang yang enggak sampai ketemu doang. Siapa orang-orang yang menuju ampunan Allah? Disurgakan, disediakan surga. Surga itu untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Yang pertama adalah yunfikuna fis sarra wad dharra, adalah orang yang luas itu adalah orang yang berinfak dikala lapang dan dikala dalam keadaan sulit. Kalau dalam keadaan lapang si sodako wajar-wajar aja, tapi dalam keadaan sulit dia masih bisa sodako. Yang namanya sodako itu bukan infak. Kalau yang namanya infak itu berbentuk nyata, berupa makanan, berupa materi, itu namanya adalah infak. Tapi kalau yang namanya sodako adalah dalam bentuk yang bentuk yang abstrak. Bisa jadi pemikiran, bisa jadi adalah yang namanya tenaga, bisa jadi yang namanya sodako itu adalah dalam kondisi tersenyum dan gembira. Itu bagian daripada sodako. Maka orang yang diberikan surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi adalah orang yang dalam kondisi susah, dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan, maka dia masih bisa sodako. Paling tidak sodakohnya adalah dengan senyuman. Susah dia, sengsara dia, masih bisa senyum. Maka Ramadan ini juga bukan cuma menahan lapar dan haus. Bisa nggak senyum, nyengir dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Jangan mentang-mentang puasa kelihatan mukanya meremut aja, susah aja kayak gini. Dia mau puasanya kusut, tahu dari mana kusut? Lihat aja mukanya perut begitu kayak begitu. Lapar sih lapar, haus ya biasa-biasa aja sih bang kayak begitu. Jangan mentang-mentang puasa lalu lemos. Surga nggak demen sama orang-orang kayak begitu. Akhirnya bapak dan jamaah yang terjadi malah bukannya seneng, malah susah puasanya. Yang sering saya katakan, karena puasanya sampai susah kayak begitu, lah jangan lagi mau ngapa-ngapain, kentut aja pegangan tiang, itu kan karena kelemesan begitu. Mau kentut pegangan tiang, ya Allah, susah bener kayak begitu. Ini hari pertama nih kayak gitu, udah biasa aja, jangan pakai. Lalu bapak dan jamaah yang dirahmati Allah, saya dulu punya abah itu kalau Senin sama Kamis itu puasa. Ibu saya bilang begini, kalau Senin sama Kamis jangan suka bikin gara-gara sama abah ya. Kenapa? Coba aja lu bikin, gak bener. Kalau udah Senin Kamis, abah saya temperamennya tinggi. Saya tanya, emang kenapa sih bu? Kalau kan puasa, kalau orang puasa itu kan setannya banyak kayak begitu. Makanya bawaannya gedek, ngomel aja. Udah kepala sakit, lapar. Ini apalagi hari pertama. Coba lihat dah. Ini habis sholat subuh juga pada nyungsep semua, bangun dohor ini kayak begini nih. Pada nyungsep semua ini kayak begitu. Ada yang nyolek sedikit kalau pada berantem kayak begitu. Kenapa? Karena kondisinya. Padahal bapak dan jamaah adalah orang yang berinfak, bersodakoh dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan. Ini adalah bagian daripada surga menanti kita semua. Kalau sudah seperti itu, apa kata Allah lanjutannya? Wal kadhiminal ghaidha, adalah orang yang bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan marah. Bukan tidak boleh marah, bukan tidak boleh emosi. Emosi dan marah itu adalah dikendalikan. Bagaimana semaksimal mungkin bisa mengelola hati ini. Bapak dan jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang seperti itu dinamakan adalah orang yang sabar. Orang yang sabar itu bisa marah, bisa membalas, tapi dia kendalikan. Maka dia mau membalas tapi dia tidak lakukan, mukanya merah,
sehingga punya anak juga ngeselin, dia nggak marah. Yang ada cuman dia nahan emosinya, sini sayang, nah, Masya Allah, sini anak pinter, padahal mau ngegaplok aja. Bapak juga sama keluarga kayak begitu, kendalikan emosi, kendalikan sabar. Yang namanya sabar itu Bapak dan jamaah, kendalikan emosional. Nanti sore menjelang beduk berbuka puasa, itu juga bisa mengendalikan emosional. Jangan seperti orang-orang yang puasanya adalah balas dendam, berarti dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kenapa? Begitu beduk dan azan maghrib, semuanya adalah dimakan yang ada di meja, berarti tidak bisa mengendalikan emosinya. Yang diperintahkan Bapak dan Saudara adalah kendalikan. Buka puasa itu, kalau yang umurnya udah lewat 50, udah gak usah minum es, jangan gaya-gayaan dah. Masih minum es aja. Dia gak menyadari itu kepalanya, fisiknya udah gak kuat kayak begitu. Nanti kalau sudah seperti itu, yang ada begitu buka puasa yang ada lemas. Maka minum teh yang hangat, minum 3 butir korma, langsung sholat. Udah selesai sholat santai kayak begitu, cukup itu nutrisinya. Jangan begitu buka puasa semuanya dimakan. Yang sering saya bilang, mentang-mentang di mejanya lengkap, ada bakwan, bakmi, bak air, bak mandi, semuanya disikat, semuanya kayak begitu. Itu nanti ibadahnya nggak bisa. Ibadahnya nggak bisa enak kayak begitu. Apalagi terawihnya di sini 20 rakaat. Di sini terawihnya 20 rakaat ya. Oh, sebelah. Berarti sama dong sama tempat saya. Saya sholat terawihnya di luar terus karena di tempat saya 11 rakaat. Sementara saya sholatnya yang 20 rakaat 3 sama witir. Ustadz, kenapa keluar? Enggak, saya mah terawihnya di luar karena jadwal. Karena di sini 11 rakaat enggak. Kita mah damai-damai aja. 11 benar, 20 benar. Yang enggak benar siapa? Yang enggak terawih. Begitu aja. Udah yang enggak terawih. Maka Bapak dan Saudara, kalau di sini udah 11 rakaat masih ada yang nggak terawih, bro, udah bubar aja umur puasa kayak gitu. Udah dikasih, ini kan orang-orang kita kan cuma cari alasan doang. Awalnya kan dari pandemi, nggak boleh berkumpul, jadi terawihnya 11 aja. Kepanjangan, emang dasar aja tuh males. Pandemi dibawa-bawa kayak begitu. Emang dasar aja males, pengennya 11 rakaat, pengennya buru. Udah 11 rakaat imamnya ngebut nih kayak begitu. Udah hebat. Maka Bapak dan Saudara, kendalikan emosional, kendalikan. Kalau sudah emosinya dikendalikan, maka ketika nanti puasa benar-benar itu adalah mendapatkan nilai pahala. Jangan sampai orang-orang yang puasa itu, Nabi mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang puasa tapi tidak bisa mengendalikan puasanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Makanya ini adalah kendalikan. Maka saya sampaikan juga dalam pengajian, kenapa sih orang puasa itu tidurnya ibadah? Khawatir menjaga nilai-nilai pahala puasanya. Kalau di Mekah, di Madinah nggak ada perintah orang puasa itu tidurnya ibadah, nggak ada. Kenapa? Kalau di sana kan bangun siang nggak kelihatan apa-apa. Orang yang ada cuma rumput sama pohon korma. Kalau di Gang 21 bangun siang jam 12 keluar, warteg kelihatan kakinya. Itu. Makanya lebih baik tidur. Maka besok kalau nggak bisa mengendalikan emosional, tidur aja. Habis sholat subuh sekarang nih tidur, bangun dohor. Habis dohor tidur lagi, bangun asar. Habis asar sholat tidur lagi, bangun maghrib pingsan. Udah tiap hari begitu aja. Makanya kalau di musola ini ada yang lagi tidur, nggak boleh diganggu, dia lagi ibadah. Dia lagi ibadah. Ibu-ibu juga begitu. Nanti kalau ada suaminya yang nanyain, Bu, bapak ada, sementara suaminya tidur, ibu jangan bilang suami lagi tidur, katakan suami lagi ibadah. Itu aja udah, kan keren. Emang lagi puasa ibadah terus? Iya, suami saya di Ramadan itu semakin banyak ibadahnya. Ibadahnya bukan baca yasin, bukan zikir, molor tidur aja. Itu juga bagian daripada yang namanya adalah ibadah. Kendalikan emosional ini, kendalikan adalah marah ini, karena marah itu datangnya dari setan.
yang namanya setan itu terbuat dari api. Maka kalau lagi marah sebaiknya berwudu. Kalau berwudu masih juga marah, maka sholat 2 rakaat. Udah sholat 2 rakaat masih marah juga, jedotin aja kepalanya tuh. Begitu sadisnya. Kenapa? Karena yang ada cuman marah dan emosional belaka. Poin yang ketiga, orang-orang yang menuju surganya Allah, wal afina anin nas, yang tidak mempersoalkan apa yang terjadi di dalam dirinya, karena semuanya itu sudah bagian daripada yang namanya qadarullah. Qadarullah itu sudah ketentuan dari Allah. Yang ada bukanlah meminta maaf, meminta maaf, tapi adalah membuka hati. Ini adalah bagian dari orang-orang yang diluaskan hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keluasan hati kita sampai bisa akhir Ramadan melaksanakan ibadah tanpa halangan dan hambatan suatu apapun juga. Bersegeralah menuju ampunan Allah dengan berbuat baik, dengan berinfak dan sedekahnya. Mudah-mudahan rangkaian itu akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gapai malam-malam yang terbaik. Semoga Allah berikan berkah panjang umur, sehat walafiat. Bapak, Ibu dan jamaah yang berinfak sedekah di mushola al-amanah ini, Allah balas, Allah ganti dengan rizki yang lebih banyak lagi. Ala halihin niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabi ala rasulillahi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Allahumma rabbana ya Allah hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kuliah buku hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.